Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teori penjaminan kredit. Perkenalkan, saya Amanda Dika Azara dengan NIM 2021-12-11-008. Selanjutnya di sini ada sejarah penjaminan kredit. Sistem penjaminan kredit pertama kali Sistem penjaminan kredit pertama kali diperkenalkan di Swiss dengan didirikannya Koperasi Penjamin Regional atau dengan Gruwelild Business-Gemeinschaft atau disingkat dengan GB pada tahun 1923. Koperasi tersebut didirikan di kota Basel dan menjadi fondasi awal sistem penjaminan kredit di dunia. Fungsi koperasi penjamin regional pada masa itu adalah untuk menjamin kredit bagi usaha kecil yang bergerak di bidang pertukaran dan konstruksi. Kesuksesan sistem tersebut di Eropa dan Amerika Serikat memberikan dampak positif terhadap berkembangnya sistem penjaminan kredit di kawasan Asia. Beberapa negara di Asia yang menerapkan sistem penjaminan kredit bagi usaha kecil dan adalah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Indonesia, bahkan juga di Papua Nugini dan Nepal. Melihat fungsi dan sukses GB di Basel pada waktu itu dan dilandasi dengan pemikiran pentingnya pengamanan kredit bagi usaha kecil, selanjutnya GB didirikan di beberapa kota lainnya pada tahun 1936. Di kota Bern didirikan Schweizer Vermender atau disebut dengan GSVBG yang merupakan gabungan dari beberapa GB. Pada tahun 1949, pemerintah federal memperkenalkan lembaga reasuransi penjaminan bernama Gesellschaft für Industrie Awas Liga yang berada di bawah pengawasan Kementerian Urusan Ekonomi. Beberapa negara maju yang tercatat juga menjalankan sistem sejenisnya adalah Jerman, Amerika Serikat, Australia, Prancis, Italia, Belanda, Inggris, Belgia, Spanyol, dan Kanada. Selanjutnya, sejarah usaha jaminan di Indonesia mulai dari tahun 1970 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK. LJKK ini merupakan cikal bakal dari perusahaan penjamin terbesar di Indonesia saat ini, yaitu Perum Jamkikro. Beberapa tonggak sejarah penting yang menandai perkembangan usaha menjamin di Indonesia disajikan sebagaimana gambaran di bawah ini. Lalu selanjutnya ada teori penjaminan. Teori penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang memberikan jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak memenuhinya syarat pengguna yang sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor. Perjanjian penjaminan yang lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoris, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat aksesoris, perjanjian jaminan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketergantungan pada perjanjian pokok. Yang kedua, hapusnya ketergantungan pada perjanjian pokok. Yang ketiga, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penjaminan ikut batal. Yang empat, ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. Dalam kegiatan
perjaminan kredit, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing para pihak tersebut. Yang pertama adalah penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa jaminan bagi kredit atau pembiayaan dan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau jaminan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Yang kedua, penerima jaminan adalah kreditor, baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit yang pembiayaan kepada debitur untuk jaminan baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. Yang ketiga, terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan kredit dari penerima jaminan. Maka terjamin ini umumnya perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun koperasi atau UKMK yang termasuk juga di dalamnya perorangan, anggota koperasi atau bukan anggota koperasi. Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Para pihak tersebut adalah yang pertama, penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian dalam kredit. Yang kedua adalah penerima jaminan adalah kreditur baik maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau jaminan baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. Yang ketiga, jaminan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Terjamin ini umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun koperasi UKM. Juga di dalamnya ada perorangan, anggota koperasi atau bukan anggota koperasi. Adanya jenis skema penjaminan kredit yang pertama direct model dan indirect model. Berdasarkan pola hubungan antara penyedia dana kredit atau kreditur dan pihak penjamin, maka jenis jaminan kredit dibedakan menjadi jaminan langsung direct dan pinjaman tidak langsung atau indirect. Dalam indirect, jaminan diberikan oleh penjamin kepada debitur calon terjamin atas pengajuan penjaminan dari bank. Penjamin akan menutup kerugian dalam jumlah tertentu bila terjadi pembajakan kredit atau loan default sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam indirect model, penjamin mendapatkan dana penjamin di bank dan perorangan penjamin dilakukan tanpa keterlibatan secara langsung dari pihak penjamin. Dalam hal ini, penjamin kredit hanya menerima laporan perkembangan penjaminan dari bank tersebut. Sedangkan individual model dan portfolio model bisa dilihat dari cara penjaminan kredit
penjaminan kredit oleh pihak penjamin, maka jenis jaminan dibedakan menjadi model individual atau model portofolio. Penjaminan individual adalah penjaminan yang diberikan kepada pengusaha calon terjamin secara individu, di mana kredit diajukan kepada bank oleh bank dijamin oleh penjamin setelah memperoleh persetujuan kredit dari bank tersebut. Penjaminan individual ini dilakukan oleh penjamin secara kasus per kasus atau case by case. Yang ketiga, funded model and unfunded model. Jenis jaminan kredit berdasarkan sumber dana jaminan adalah funded model dan unfunded model. Unfunded model adalah model jaminan di mana dana penjamin tidak berasal dari pemerintah, namun berasal dari bank sentral atau perbankan atau sebenarnya berdasarkan antara perbankan dan non-perbankan. Dalam hal funded model, maka pemerintah suatu negara menetapkan sejumlah dana pada sebuah atau beberapa bank yang akan digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Selanjutnya, apabila terjadi kemacetan, maka bank tersebut akan ikut menanggung risiko kredit yang dimaksud, di mana umumnya sebesar maksimal 25% dari batasan kredit. Yang keempat, ada yang model open model dan target close model. Berdasarkan kelompok pengusaha yang akan dijamin atau kelompok calon terjamin, maka jenis penjaminan kredit dibedakan menjadi open model dan target close model. Jenis jaminan open model adalah bila penjamin memberikan kepada kelompok calon terjamin tertentu tanpa dikenakan persyaratan tambahan, sedangkan close model maka terhadap kelompok tersebut calon terjamin dikenakan persyaratan tertentu dengan persyaratan tambahan. Yang kelima adanya extend model dan ex post model. Berdasarkan waktu penerbitan jaminan, maka jenis jaminan kredit dibedakan menjadi ex-ante model dan ex-post model. Dalam ex-ante model, maka calon terjamin akan mengajukan permohonan penjamin terlebih dahulu kepada pihak penjamin. Bila permohonan tersebut disetujui, maka diterbitkan surat penjaminan kredit atas calon terjamin yang dimaksud, dan selanjutnya dapat dipakai untuk mengajukan kredit dan calon terjamin tersebut kepada bank. Yang keenam, adanya intermediary model, yaitu di mana jenis penjamin dengan intermediary model adalah penjamin yang memberikan kepada bank yang memberikan kredit kepada lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini, kredit bank tersebut digunakan oleh lembaga keuangan mikro untuk membiayai kredit mikro usaha. Selanjutnya adalah peranan penting perusahaan penjamin, yaitu usaha mikro kecil dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM seringkali memiliki kendala dalam pengakuan sumber pendanaan dari lembaga keuangan. Mengakses sumber pendanaan dari lembaga keuangan, khususnya perbankan. Kendala tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi permasalahan UMKM tersebut, sumber pendanaan tersebut, karena perusahaan menjamin diperlukan untuk menjembatani akses UMKM ke perbankan, khususnya UMKM yang feasible namun belum bankable. Dalam hal ini, perusahaan penjaminan berfungsi untuk menjamin memenuhi kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit dari bank. Selanjutnya adanya karakteristik usaha penjaminan. Kegiatan penjaminan ini merupakan kegiatan yang perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, di mana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial
Terdapat tiga pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu penjamin, penerima jaminan, dan penjamin. Dalam skema perjaminan ini, penjamin menanggung pembayaran atau kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan apabila terjadi tidak dapat lagi memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Sebelumnya di sini adanya pertama perjanjian kredit antara penerima jaminan dan penjamin, di mana penerima dan penjamin dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lain menyalurkan kredit kepada terjamin atau debitur. Yang kedua, dalam hal penjaminan tersedia memberikan penjamin kredit kepada terjamin berdasarkan syarat-syarat kecil atau pembiayaan yang akan dijamin. Penjamin akan menerbitkan sertifikat penjamin kredit penerima jaminan tentang kesediaannya memberikan penjaminan kredit. Imbal jasa penjaminan dibayar oleh terjamin yang telah disetujui untuk dijamini oleh lembaga penjamin yang dibayarkan melalui penerima jaminan kepada lembaga penjamin. Yang ketiga, ketika terjamin mengalami gagal bayar terhadap pemenuhan kewajibannya kepada penerima jaminan akan mengajukan klaim kepada penjamin berdasarkan kesepakatan atau perjanjian penjaminan. Yang keempat, setelah klaim pembayaran kepada penerima jaminan oleh pihak penjamin, hak tagih atau subrogasi atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin. Selanjutnya ada peraturan industri lembaga penjamin. Pada lembaga per 31 Desember 2018 ditentukan atau peraturan yang berlaku di industri lembaga penjaminan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Yang kedua, POJK Nomor 3 POJK 05 tahun 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan dan bank. Yang ketiga, POJK nomor 63 POJK 05/2016 tentang perubahan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11 POJK 05/2016 tentang pemeriksaan langsung lembaga keuangan bank. Yang keempat adalah POJK nomor 1 POJK 05/017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin. Yang kelima, POJK nomor 2 POJK 05/2017 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin sebagaimana diubah dengan POJK nomor 30
Strip POJK 05/2018. Angka 6 POJK nomor 3 Strip POJK punya jasa akuntan publik atau kegiatan jasa keuangan. Yang ke-8 adanya POJK nomor 1 strip 0 POJK strip 05 strip 016 tentang investasi surat berharga negara bagi lembaga jasa keuangan bank. Angka 6 SOJK nomor 11 strip SOJK 05 2013 tentang laporan bulanan perusahaan penjaminan kredit. Lalu peraturan kelembagaan, pengelolaan kelembagaan. Kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri lembaga penjamin yang sehat, kuat, dan dapat dipercaya masyarakat. Peraturan kelembagaan antara lain mencakup pendirian, kepemilikan, dan kepengurusan, laporan atas aspek kelembagaan, peraturan kantor cabang, pembukaan UUS, dan ketentuan mengenai cabut izin usaha lembaga penjamin. Selanjutnya, pendirian lembaga penjaminan, yaitu adanya lembaga penjaminan hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Adapun lembaga penjamin terdiri dari perusahaan penjamin, perusahaan penjamin syariah, perusahaan penjamin uang, dan perusahaan penjamin uang syariah. Adapun penyampaian permohonan persetujuan izin usaha wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen persyaratan permohonan izin usaha lembaga penjamin dalam pasal 13 ayat 2 POJK nomor 1 POJK 05/2017 tentang perizinan dan kelembagaan lembaga penjamin. Pendirian lembaga penjaminan ini memiliki modal untuk mendirikan lembaga ditetapkan dengan ketentuan berikut. Modal yang disetorkan untuk mendirikan lembaga penjamin yang pertama untuk perusahaan penjamin atau perusahaan penjaminan syariah paling kurang sebesar 100 miliar rupiah untuk lingkungan nasional atau 25 miliar rupiah untuk lingkup provinsi. Untuk perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah ditetapkan paling kurang sebesar 200 miliar rupiah. Modal yang disetorkan dimaksud dilarang berasal dari penjamin atau pembiayaan dari bank, pihak lain di Indonesia, dan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Lembaga penjaminan untuk perusahaan atau perusahaan penjamin syariah lingkup kabupaten atas 10 miliar rupiah. Lembaga penjaminan yang memperoleh izin lembaga yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 bulan sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan wajib dilaporkan oleh direksi lembaga penjaminan kepada OJK paling lambat 15 hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, lembaga penjaminan belum melakukan kegiatan usaha tersebut atau lembaga penjamin melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan yang disebut dengan oleh izin. Kepemilikan badan dan pengurusan. Yang pertama, bentuk badan hukum suatu lembaga penjamin atau berupa
perusahaan umum atau perum, perseroan terbatas atau PT, atau operasi dalam hal lembaga penjaminan terbentuk perorangan terbatas. Maka saham hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, badan usaha asing, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. Adapun kepemilikan asing pada lembaga penjamin, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi paling besar 30% dari setoran modal. Bagi pemegang saham yang terbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada lembaga penjamin ditetapkan paling banyak sebesar yang pertama, ekuitas badan hukum yang bersangkutan apabila tidak terdapat penyertaan lain, atau yang kedua, ekuitas badan hukum yang bersangkutan dikurangi jumlah penyertaan lain yang telah dilakukan apabila terdapat penyertaan lain. Adapun yang dimaksud dengan ekuitas adalah pertama, jumlah dari modal disetorkan ke cadangan dan laba ditahan dalam hal badan hukum, pemilik terbentuk perusahaan terbatas dan perusahaan umum. Atau yang kedua, penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan dana pinjaman, dan sisa hasil usaha dalam hal badan hukum, pemilik terbentuknya koperasi. Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatuhan dalam yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 05 Tahun 2013. Direksi lembaga penjamin dilarang merangkap jabatan pada lembaga penjaminan atau badan usaha lain. Sedangkan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin yang dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari tiga lembaga penjamin atau badan usaha lainnya.
Selanjutnya, adanya khusus bagi perusahaan penjaminan syariah. Perusahaan tersebut perusahaan penjaminan. Maka perusahaan tersebut perusahaan bagi penjaminan khususnya untuk UUS dari perusahaan penjamin atau perusahaan penjaminan uang yang diwajibkan untuk membentuk Dewan Pengawasan Syariah atau DPS. DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun tugas dari DPS yaitu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.
Penjaminan dan penjaminan syariah dari 25% sampai dengan kurang dari 250 miliar wajib ditahan sendiri paling sedikit dengan jumlah antara lain 20 miliar atau 15% dari penjaminan atau penjamin syariah yang dimaksud. Yang ketiga, nilai penjaminan atau penjaminan syariah dari 250% sampai dengan kurang dari 1 miliar wajib ditahan sampai sedikit itu 50 juta atau 10% dari nilai penjaminan atau penjaminan. Yang keempat, adanya nilai penjaminan atau penjaminan syariah dengan sama dengan atau lebih dari 1 miliar wajib ditahan sedikit jumlahnya 100 juta atau 5% dari nilai penjaminan atau penjamin syariah yang dimaksud. Yang terakhir ada realisasi masing-masing terjamin paling tinggi 10% dari ekuitas perusahaan penjaminan atau perusahaan penjamin syariah. Sehingga ada pembatasan penjaminan yang dilarang untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman. Ketentuan mengenai pemberian pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi perusahaan penjamin dan perusahaan penjamin dan perusahaan penjaminan syariah dalam rangka melakukan restitusi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan terhadap larangan pemerintah pinjaman hanya dapat dikecualikan bagi perusahaan penjamin dan perusahaan penjaminan syariah yang menerima pinjaman dengan menerbitkan obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bonds. Lalu dia laporan berkala sebagai alat OJK dalam melakukan pengawasan monitoring terhadap kepatuhan lembaga penjamin terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Maka lembaga penjaminan wajib melakukan penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Adapun ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan penyampaian laporan bulanan diatur Undang-Undang Nomor 3 PPOJK-15/2013 tentang laporan bulanan industri keuangan nomor beserta peraturan pelaksanaannya yang dituangkan di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/2013
Jadi kelima Strip 2013 tentang laporan bulanan perusahaan penjaminan kredit. Pengawasan perusahaan penjaminan di Indonesia yang pertama berdasarkan hasil otoritas yang pertama berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala lembaga penjaminan dan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga penjaminan yang dimaksud menyimpang dari peraturan undang-undang di bidang lembaga penjaminan yang dapat menimbulkan risiko kepentingan penerima jaminan dan atau terjamin dalam kegiatan penjaminan atau penjamin ulang. Yang kedua, terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan pemeriksaan antara lain yang pertama verifikasi kegiatan operasional lembaga penjamin, yang kedua penggabungan, yang ketiga adalah pelaporan, yang keempat adalah pengambilan nilai atau yang terakhir pengalihan portofolio penjamin atau penjamin ulang. Melalui data statistik yang terbatas, lingkungan kegiatan operasional dalam lingkungan provinsi, sedangkan untuk Perum Jamkendro dan PT PKPI memiliki lingkup usaha nasional. Namun demikian, perusahaan penjaminan yang baru memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia adalah Perum Jamkendro. Perum Jamkendro Krindo memiliki 9 kantor wilayah, 1 kantor cabang khusus setingkat dengan kantor wilayah, 55 kantor cabang, dan 16 kantor unit layanan. Jamkendro juga memiliki 1 kantor cabang khusus yang setara dengan Kanwil atau kantor cabang khusus Jakarta. KCK Jakarta membawahi wilayah kerja Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Masing-masing kantor wilayah tersebut melakukan pembinaan terhadap kantor-kantor lain sebagai berikut. Lembaga pemeriksaan penjaminan itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahapan, yaitu persiapan pemeriksaan, yang kedua pelaksanaan kegiatan, yang ketiga laporan hasil pemeriksaan. Lalu yang kedua ada frekuensi. Yang pertama cara berkala paling kurang 1 kali dalam 1 tahun setiap waktu bila diperlukan. Tujuannya yaitu mempengaruhi meyakinkan pengenalan kondisi perusahaan penjaminan yang sebenarnya. Yang kedua, meneliti kesehatan perundangan serta syarat-syarat prinsip penggunaan praktik yang dia memastikan bahwa perusahaan menjamin telah melakukan aturan untuk mendapatkan kewajiban kepada jaminan yang terakhir dia laporan, yaitu laporan hasil pemeriksaan sementara atau LHPS. Yang kelima laporan hasil pemeriksaan tidak lapor. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.